channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku saat aku kuliah dengan biaya sendiri ya. Tetapi sebelum aku mulai, aku ucapkan dulu banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel aku. Dan untuk yang baru pertama hadir di video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya jika kalian nanti suka dengan video ini. Oke, langsung mulai aja. Pertama kali kan aku tuh masih SMK ya, sebelum kuliah aku SMK itu kenapa aku pilih SMK, karena aku tuh biar kalau lulus nanti bisa langsung bekerja. Dan untuk pilihan kedua, kalau pengen kuliah tinggal lanjutin ke perkuliahan gitu dengan jurus yang sama gitu ya, jurusan yang sama. Tetapi pada akhirnya ketika lulus SMA aku tuh pengennya kerja. Lalu karena aku tuh dari SMA itu udah bisnis juga ya, maksudnya udah bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Jadi aku tuh pikirannya kayaknya udah enak cari uang gitu ya, jadi aku cari uang. Maksudnya kerja apa aja, udah pokoknya ada lowongan aku masuk gitu ya. Pokoknya nggak ada kata-kata nganggur dalam hidup aku tuh ya, yang penting terus bekerja kayak gitu. Pada akhirnya aku kerja di sebuah perusahaan itu selama 2,5 tahun ya, 2,5 tahun itu yang paling lama. Sebelumnya aku juga ganti-ganti tuh kerjanya karena aku masih mencari yang ternyaman gitu ya, dan nggak munafik juga dengan gaji yang bagus juga ya. Akhirnya aku di perusahaan itu aku kerja selama 2,5 tahun. Kemudian setelah 2,5 tahun itu aku tuh kredit motor kayak gitu ya, udah kredit motor. Lalu setelah kredit motor aku tuh kok punya pikiran pengen kuliah kayak gitu ya. Setelah udah selesai aku kuliah, aku ngumpulin uang itu buat kuliah. Jadi kerja itu aku sambil cari kampus gitu ya. Akhirnya aku kuliah, tapi jurusan aku tuh beda banget ya. Dari SMK itu aku jurusan busana, kemudian kuliahku tuh aku ngambil kesehatan, gak nyambung sekali ya. Dan pada akhirnya aku masuk kuliah setelah selesai di pekerjaan itu, aku masuk kuliah dengan biaya sendiri juga. Itu jadi untuk masuk kuliah itu dari hasil kerja aku ya, aku ngumpulin uang itu untuk kuliahnya sendiri. Aku juga kerja freelance kayak gitu ya. Ya kalau mau kuliah dengan biaya sendiri ya kuncinya harus kerja ya kan. Kuncinya tuh ya itu adalah tipsnya itu ya, pertama kali harus niat. Kalau mau kuliah sendiri harus niat. Yang kedua, kita ya harus bekerja itu ya. Kalau mau tuh niat, bekerja, dan usaha pokoknya. Nah, setelah sambil kuliah tuh aku juga dulu berpikir ya, kalau kuliah terus aku pengen biaya sendiri, kira-kira nanti bisa nggak ya gitu. Tapi alhamdulillahnya malah kadang apa ya, sisa gitu loh. Jadi aku masih bisa tetap shopping, tetap gitu ya, alhamdulillahnya. Nah, aku tuh kan kerjanya freelance kayak gitu. Freelance, jadi aku pulang kuliah aku kerja, pulang kuliah aku kerja kayak gitu. Aku ngambil di kesehatan tuh kan menurut aku juga biayanya juga lumayan ya itu. Tapi aku udah milih kayak gitu ya, terukur lah, maksudnya pengen di situ dengan biaya segitu, kira-kira aku mampu nih, aku optimis dan aku mau bekerja gitu ya. Setelah freelance kayak gitu, lama-kelamaan ada suatu mata kuliah gitu yang menunjukkan apa ya namanya pelajarannya itu, mata kuliahnya itu kewirausahaan. Nah, dari kewirausahaan itu aku kan disuruh cari disuruh cari tempat-tempat usaha kayak gitu, dan kita mendeskripsikan usaha itu, bagaimana peluangnya, bagaimana hasilnya, kira-kira bagus apa enggak, seperti kayak gitu ya. Dan saat itu aku milih usaha laundry.
di usaha laundry itu kemudian kok menarik sekali ya dengan modal seadanya ya, modalnya nggak terlalu besar banget sih ya menurut aku waktu dulu. Nah itu peluangnya bagus banget dan hasilnya tuh lumayan banget. Lalu aku aku habis itu kan waktu itu ujian dan aku kayaknya tuh tidak memungkinkan untuk kerja lagi gitu ya. Terus habis itu aku stop kerja dengan catatan aku masih punya tabungan ya, beberapa tabungan, karena waktu kerja dulu aku juga beli freezer itu untuk es batu kayak gitu. Jadi aku juga nggak jualin sih, jadi di tempat gitu kan ada kayak warung-warung baju kayak gitu ya, jadi dia nanti tinggal ngambil es di tempat kayak gitu. Itu juga ada uangku juga di situ ya, aku sambil itu deh pokoknya. Habis itu aku udah berhenti bekerja karena waktu itu ujian kayak gitu ya, pokoknya udah nggak memungkinkan aku untuk bekerja keluar lagi karena waktunya untuk belajar gitu ya. Akhirnya aku stop bekerja dan setelah selesai ujian itu aku langsung mencoba untuk bisnis laundry, modal nekat gitu ya. Udah nekat aku langsung buka usaha laundry dengan modal mesin 1, kemudian kalau setrika emang udah punya ya. Jadi di belakang di rumahku itu kan ada kos-kosan kayak gitu, aku bongkar jadi tempat usaha laundry kayak gitu. Dan aku di situ usaha laundry sambil kuliah kayak gitu. Aku juga modal nekat sekali kayak gitu ya, yang penting menghasilkan gitu. Usaha laundrynya itu juga dibantu sama kakak-kakak aku gitu. Nah tetapi semakin lama tuh semakin ramai juga laundrynya, jadi pikiranku tuh bercabang gitu antara kuliah dan laundry gitu ya. Untuk pengalaman laundrynya kan baru pertama kali, jadi agak ribet juga kok, ternyata malah banyak banget karena di daerahku ini kan kawasan perkuliahan ya, jadi banyak anak-anak kos kayak gitu. Jadi untuk laundry itu prospek banget gitu. Lalu di situ setelah laundry, alhamdulillahnya aku tuh jadi punya karyawan sendiri ya, punya karyawan 1 gitu. Jadi aku kuliah sambil sibuk laundry dan alhamdulillah punya karyawan. Terus aku juga buka cabang juga. Terus ternyata kok malah asik di dunia laundry gitu ya. Jadi setelah kuliah itu ya udah aku malah fokusnya ke laundry, aku tidak mau bekerja gitu loh. Jadi tapi jangan misalkan ada yang bilang kok nggak sayang sih habis dulu kuliah mati-matian biaya sendiri, akhirnya ujung-ujungnya cuman di rumah, habis itu kerjanya di laundry juga kayak gitu ya. Jangan salah ya, laundry itu hasilnya juga lumayan loh guys. Terus aku tuh waktu kuliah dulu tuh fokusnya tidak harus bekerja gitu loh, yang penting kuliah. Kalau di dalam Islam itu ya intinya tuh harta itu tidak akan pernah rugi jika ditukarkan dengan ilmu gitu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia di dunia ini karena ilmu juga bermanfaat ya. Kita kan juga bisa untuk bekal untuk mendidik anak-anak kita ya, untuk kayak gitu. Terus jadi aku tuh walaupun kuliah dan endingnya jadi ibu rumah tangga, aku tuh nggak pernah mengeluh ya. Aku tetap bangga aja dari diri aku sendiri, karena setelah kuliah selesai terus aku dilamar, akhirnya nikah gitu. Dan aku tuh pokoknya semua itu ya takdirnya berjalan gitu aja. Udah menurut aku alhamdulillah, aku nggak pernah mengeluhkan kenapa setelah kuliah itu dengan biaya sendiri endingnya cuman hidup rumah tangga, nggak masalah. Dan itu rezekinya ada sendiri ya guys ya. Contohnya kayak aku ini setelah laundry habis itu aku juga bisa jualan online, itu menghasilkan semuanya ya di situ. Karena aku niatnya dari dulu cuma di rumah, terus mungkin yang di atas juga mendengarnya karena aku tuh dulu punya impian ya
sekaya apapun aku nanti gitu ya, sekaya apapun aku nanti, seandainya aku kaya banget, wah sekaya kayanya aku tetap pengen tuh ngurus anak itu dengan tanganku sendiri gitu, nggak mau di kayak di baby sister apa apalagi di video-video viral kayak gitu kan, kadang takut juga ya. Jadi aku tuh punya niat seperti itu, mungkin Allah mengijabah kayak gitu, jadi akhirnya ya udah, rezeki itu emang datang sendiri guys, dan jangan pernah disesali misalkan udah kuliah ya sendiri kok akhirnya endingnya nggak kerja kayak gitu, nggak masalah ya guys ya. Dan wisudanya itu kita dedikasikan aja buat suami dan anak-anak kita, itu nggak ada yang sia-sia ya guys di dunia ini. Jadi kita aja ya guys ya, ceritaku waktu kuliah dulu dengan biaya sendiri, jadi aku kerja dan usaha itu, dan alhamdulillah aku selesai dan akhirnya aku nilainya hampir kumlot, tapi kurang kumlot ya, hampir kumlot ya guys ya. Kayak gitu aja guys ya. Jadi terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini, semoga menginspirasi buat kalian yang mau kuliah sendiri dengan biaya sendiri. Intinya adalah pertama niat, yang kedua adalah ya harus bekerja, kalau mau kuliah biar dengan biaya sendiri harus bekerja dan usaha ya guys ya. Dan kalau modal nekat dengan usaha itu ya berdoa juga ya guys ya, terus insya Allah itu semua itu berkesinambungan ya guys ya. Oke, untuk kalian semua semoga tetap semangat, dan aku yakin pasti kalian juga bisa kalau mau kuliah dengan biaya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.